Yo guys, balik lagi bareng gua. Di video kali ini gua pengen ngebahas tentang influencer agama. Nah, influencer agama itu ya konten kreator di berbagai media sosial pokoknya membuat sebuah konten dengan menyampaikan isi pesannya yang berbau agama. Sebenarnya dampak positif dari para influencer agama ini ya salah satunya ya membantu menyebarkan nilai-nilai Islam lebih luas. Jadi orang yang jarang ke masjid itu tetap bisa mendapatkan ilmu agama dari konten-konten influencer tersebut. Kemudian dengan adanya mereka juga ya, itu memudahkan akses ke ilmu agama. Jadi bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Dan selanjutnya dakwah yang disampaikan oleh para influencer itu lebih menarik biasanya dan interaktif. Jadi orang-orang yang melihat video tersebut itu senang lihatnya. Lihat pembawaan dari influencer tersebut. Karena ya memang sih gue akui dari ulama-ulama yang ceramah ya, konten-konten ceramah ulama itu terkadang monoton ya, biasa-biasa aja ya. Dan daya tariknya itu kurang kalau video versi aslinya. Beda halnya dengan video versi dari influencer. Pembawaan yang dibawakan oleh para influencer ataupun konten kreator. Biasanya mereka menampilkan efek-efek yang bikin kita tuh nggak bosan. Menampilkan gambar-gambar ataupun suara-suara yang bikin kita tuh nggak bosan. Dan tampilan videonya juga menarik. Dan bahasa yang disampaikan oleh mereka juga mudah dipahami. Jadi adanya influencer agama itu sangat membantu sebenarnya. Apalagi yang bisa menggunakan animasi, ilustrasi, dan pendekatan yang sesuai dengan generasi muda saat ini ya. Nah itu sangat bagus. Kemudian adanya influencer agama ini juga bisa melawan hoax dan pemahaman yang salah. Jadi adanya influencer agama itu bisa menjadi sumber klarifikasi ketika ada informasi agama yang keliru. Cuman adanya influencer agama ini juga ada dampak negatifnya. Yang pertama itu kurangnya kredibilitas dan keilmuan. Jadi tidak semua influencer agama memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat. Nah, hal ini itu bisa saja ketika influencer agama itu mendapati ilmu dari ulama misalnya. Nah, si influencer ini tuh salah tangkap apa yang disampaikan oleh ulama tersebut. Dan si content creator ini dengan pemahamannya yang salah dan kemudian menyampaikan itu akan membuat masalah nantinya. Apalagi kalau misalnya content creator ini meyakinkan bahwa itu tuh benar dan dia nggak salah karena dia mendapatkan hasil tersebut tuh, pemahaman tersebut tuh dari ulama yang dia yakini. Nah, dari penjelasan ulama tersebut memang benar, cuman dari pemahaman content creator ini itu bisa saja salah. Karena kita nggak tahu ulama tersebut itu berbicara dengan orang-orang seperti apa. Jadi biasanya para ulama ini menyampaikan sebuah ajarannya itu menyesuaikan dengan audiensnya. Nah, kalau misal audiensnya bapak-bapak dan juga audiensnya, ini misal aja ya, audiensnya ini ibu-ibu ya, ataupun anak-anak muda, jika konten kreator ini tidak memahami konteks dari pembahasan itu mengarahnya hanya cocok untuk ke bapak-bapak dan si konten kreator ini menyampaikannya ke ibu-ibu atau anak-anak, itu kan jadi nggak nyambung pemahamannya, nggak sesuai. Nah, nanti yang disalahkan ya ulama tersebut karena si konten kreator ini nyebut-nyebut ulama tersebut. Padahal yang salah tuh ya si konten kreator ini ya, si influencer agama ini, karena beliau salah memahami ucapan dari ulama tersebut. Konteksnya berbeda saat beliau itu mengucapkannya, itu yang dikatakannya itu tidak untuk semua orang, tapi untuk audiensnya yang ada saat itu. Nah, ini contoh aja. Kemudian dakwah yang berorientasi viralitas, kadang lebih mementingkan jumlah view daripada keakuratan pesan agama. Nah, ini juga sempat terjadi sama gue ya. Makanya gue tuh pengen ngebahas tentang hal ini ya. Gue mengalami hal ini. Gue pengen buat konten yang tujuannya bukan untuk isi pesannya, tapi tujuannya itu malah ke viralitasnya. Konten-konten yang viral itu biasanya yang kontroversi, yang saling hina, saling caci. Dan setelah gue renungin ya, gue rasa itu nggak bagus. Karena tujuan awal gue tuh sebenarnya untuk belajar. Kemudian monetisasi berlebihan. Ada yang menjual produk dengan dalih agama atau menggunakan clickbait yang menyesatkan. Nah, ini juga guys, ini juga gue renungin kemarin. Kalau kita menggunakan clickbait yang sangat merugikan bagi orang yang kita omongin di dalam konten kita, itu apakah salah atau enggak ya?
Dan gua rasa itu kayaknya salah ya. Kalau misalnya kita tuh membuat judul yang menyesatkan, kalau misalnya kita tuh membuat thumbnail yang menyesatkan, gua rasa itu salah ya, nggak boleh ya. Tapi gue juga nggak tahu sih, ini hanya dugaan gue aja, karena gue juga sering buat thumbnail seperti itu ya, thumbnail clickbait kayak gitu ya. Gue nggak tahu hukumnya, tapi menurut gue itu nggak dibenarkan, karena itu juga agak masuk ke area fitnah. Dengan orang-orang yang melihat thumbnail kita dan judul kita itu menaikkan emosi kebencian mereka. Melihat judul yang kita pasang, melihat clickbait yang kita pasang di thumbnail, itu kayaknya nggak boleh ya. Tapi gue nggak tahu, untuk lo yang tahu, komen di kolom komentar ya. Kemudian potensi penyebaran ajaran menyimpang. Jadi tidak semua konten yang viral memiliki dasar yang benar dalam Islam. Konten-konten yang tersebar di media sosial ini tidak bisa dijadikan patokan benar atau salah. Kalau misalnya lu pengen mengetahui ataupun ya pengen mempercayai ajaran Islam yang benar ya, jangan lihat konten media sosial ya, apalagi di TikTok. Jangan ya. Kalau bisa ya jadiin referensi aja lah, atau lu lihat aja konten resmi para ulama. Itu bisa dijadikan dasar untuk lu belajar agama. Kasus dari para influencer agama ini tuh sebenarnya banyak banget ya. Mulai dari kasus clickbait dalam dakwah ya, judulnya sensasional yang kadang tuh menyesatkan. Kemudian ada influencer yang berubah haluan dari pendakwah menjadi selebritas hiburan. Kemudian perseteruan antara influencer agama, debat terbuka yang sering berujung perpecahan di antara umat. Nah ini sering banget, ini banyak banget nih ya, debat-debat. Padahal agamanya itu sama. Tapi ya gue juga bingung sih. Karena apa ya, kadang dari debat-debat seperti ini itu ada dampak positifnya dan juga ada dampak negatifnya juga. Dampak positifnya adalah dengan adanya debat-debat seperti ini, dengan adanya kita mengkritisi ajaran-ajaran orang, secara nggak langsung itu tuh dari debat tersebut itu tuh bisa membongkar penipuan dari para pemuka agama. Cuman dampak negatifnya juga besar juga. Jadi debat-debat agama ini bisa memecah belah umat. Nah mungkin bagaimana seharusnya? Ini hanya menurut pendapat gue aja. Kita tuh ya tetap berlandaskan ilmu aja sebetulnya ya. Harus memiliki pemahaman yang kuat sebelum berdakwah. Nah, sebenarnya seperti itu ya. Sebelum berdakwah tuh kita harus memiliki pemahaman yang kuat dulu sih tentang agama kita. Jadi kita bisa menahan nafsu kita untuk tujuannya hanya untuk viralitas saja. Kita bisa menahan itu. Karena itu tuh bisa menjerumuskan kita. Kita bisa menahan emosi kita untuk tidak marah-marah, untuk tidak mencaci maki, untuk tidak menghina ataupun memfitnah. Kemudian mengutamakan dakwah daripada popularitas. Jangan sampai niatnya berubah hanya demi AdSense dan viral. Nah ini, ya gue juga mengalami hal seperti ini. Tujuan awal gue bikin video seperti ini itu untuk belajar, ya, untuk mendalami agama. Tapi ada gue merasa juga terbawa arus. Gue mengikuti viralitas. Dan kalau dipikir-pikir, gue nggak dapat ilmunya sebenarnya. Malah gue mendapati hati yang gusar. Hati yang nggak tenang, karena di dalam konten-konten gue ada bentuk kemungkinan gue salah ngomong ataupun salah memahami sesuatu, dan itu tuh membuat hati gue gusar, membuat hati gue tuh nggak tenang. Dan seharusnya kita tuh dalam bermedia sosial ya harus bijak lah, dakwah harus tetap beretika dan tidak menyesatkan. Gue sebenarnya tuh bikin konten ini tuh untuk tempat belajar gue ya. Jadi dari apa yang gue pelajarin, dari apa yang gue baca, dari apa yang gue tonton, gue ungkapkan di video, dalam bentuk video. Dan ini tuh untuk gue belajar supaya lebih memahami lagi ya. Kita menuangkan apa yang sudah kita tulis dalam bentuk berbicara seperti ini. Ini kan juga bisa melatih daya ingat gue. Nah itu salah satu manfaatnya gue bikin konten-konten seperti ini. Gue menganggap konten-konten gue ini sebagai alat ya. Alat untuk melatih otak gue. Kemudian bisa juga sih sebenarnya dikatakan alat untuk berdakwah ya. Tapi gue nggak bisa sih ngomong berdakwah karena ilmu gue dangkal. Jadi gue hanya bisa ya kalau misal ada yang bermanfaat dari konten gue ya alhamdulillah. Dan konten-konten gue ini juga itu gue menganggapnya sebagai alat mengkritisi sesuatu yang gue anggap itu tuh salah. Seperti halnya mengkritisi para koruptor,
seperti halnya mengkritisi orang-orang yang menipu atas nama agama, seperti mengkritisi orang-orang yang berbuat kejahatan, tetapi dilindungi sama hukum. Nah, itu konten-konten gue, channel gue ini gunanya tuh untuk itu. Dan kalau monetisasi ya juga termasuk sih, tapi ya monetisasinya masih kecil kalau gue, guys. Oke, mungkin gue akan share pandangan dari ulama ya tentang para influencer agama. Pendapat dari yang membolehkan. Surat Ali Imran ayat 104. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Nah, jadi ini kan ada sebetulnya dalilnya ya. Dan influencer agama itu nggak apa-apa, diperbolehkan, bahkan diperintahkan di dalam Al-Quran ya, untuk menyerukan kebaikan. Nah, jadi alat yang kita gunakan untuk menjalankan perintah tersebut adalah konten. Kemudian ada hadis Nabi juga. Ini hadis riwayat Bukhari ya. Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Nah, kemudian ada dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab fikih Al-Dakwah. Nah, menyatakan dakwah Islam harus disampaikan sesuai dengan perkembangan zaman. Jika media sosial menjadi sarana komunikasi utama, maka tidak ada alasan bagi pendakwah untuk tidak memanfaatkannya. Kemudian dari Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin pernah ditanya juga tentang penggunaan televisi dan radio untuk dakwah. Beliau menjawab, jika menggunakan untuk menyebarkan kebaikan dan menegakkan Islam dan menegakkan agama Allah, maka itu adalah sesuatu yang baik. Ini bisa dikiaskan juga dengan penggunaan media sosial. Nah, cuman ada syarat-syaratnya juga ya. Para ulama yang memperbolehkan influencer agama di media sosial menetapkan beberapa syarat. Yang pertama itu ada kontennya harus sesuai syariat, tidak menyebarkan hoaks, kesesatan, atau ajaran yang menyimpang. Kemudian yang kedua, tidak bertujuan mencari popularitas atau keuntungan duniawi semata. Jadi dakwah harus ikhlas karena Allah. Kemudian yang ketiga, menghindari kemungkaran dalam penyampaian, seperti gaya berlebihan, pamer, atau bercampur dengan hal yang tidak islami. Kemudian yang selanjutnya, memiliki ilmu yang cukup, agar tidak menyesatkan umat. Nah, itu syarat-syaratnya ya, jika lu pengen menjadi influencer agama. Ini pandangan dari ulama. Jadi diperbolehkan asal mematuhi syarat-syarat tersebut. Kemudian ada juga sih dari ulama yang mengkritisi atau pandangan ulama yang mengkritisi adanya influencer agama di media sosial. Itu ada Syekh Salih Al-Fauzan. Nah, beliau berkata, tidak semua orang berhak berbicara tentang agama. Jika seseorang berbicara tanpa ilmu, itu bisa lebih berbahaya daripada kebaikan yang ia niatkan. Al-Muntaqah min Fatawa, jilid 2, halaman 233. Kemudian dari Syekh Abdul Aziz bin Baz menegaskan pentingnya belajar kepada ulama sebelum berdakwah. Jangan sampai seseorang berbicara atas nama agama tanpa ilmu yang mendalam, karena itu bisa menjadi sebab kesesatan umat. Nah, jadi ada juga ulama yang mengkritik tentang adanya influencer agama ini ya. Kalau gue ya ikuti aja, yang penting kita tuh nggak melanggar syarat-syarat seperti yang tadi ya. Nah, dari yang mengkritik tadi pada intinya itu mereka tuh lebih mengkritik ke arah ini nih, potensi mencari ketenaran dan ria. Nah, jika niatnya bukan untuk Allah tetapi sekadar mencari popularitas, nah ini nih yang dikritik oleh para ulama kebanyakan. Kemudian yang kedua ada kurangnya ilmu dan kedalaman pemahaman. Jadi banyak influencer yang tidak memiliki latar belakang keilmuan agama yang cukup. Kemudian yang ketiga, mudah menyebarkan kesalahan. Nah, ini juga, dan ini tuh sebenarnya sudah terjadi sebenarnya. Jika ada kekeliruan dalam penyampaian, bisa berdampak luas dan sulit dikoreksi. Nah, ulama-ulama ini tuh mengkhawatirkan hal ini. Kemudian campur aduk antara hiburan dan dakwah. Kadang-kadang dakwah dilakukan dengan cara yang kurang pantas, seperti bercanda berlebihan, atau menggunakan musik yang dilarang. Nah, itu hal yang dikritik oleh para ulama. Jadi, kalau misalnya kita mau menjadi influencer agama, kalau dari gue ya, kita cukup aja mengikuti syarat-syarat dari ulama yang memperbolehkan tadi, dan juga kita kalau bisa jangan sampai melakukan hal-hal yang dikritiki oleh para ulama yang mengkritik hadirnya influencer agama ini.
kita jangan sampai melakukan hal tersebut, melakukan hal yang dikhawatirkan oleh para ulama yang mengkritik influencer agama. Jadi pada kesimpulannya itu tuh boleh dilakukan jika memenuhi syarat. Niatnya yang benar, ilmu yang cukup, dan caranya dilakukan dengan sesuai syariat. Pokoknya jangan dilakukan tanpa ilmu, apalagi hanya demi popularitas atau mengarah pada penyimpangan. Para ulama sepakat bahwa dakwah melalui media sosial bisa menjadi sarana yang sangat baik, tetapi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, seorang influencer agama harus selalu menuntut ilmu, berhati-hati dalam penyampaian, dan meminta bimbingan dari para ulama yang lebih berkompeten. Nah, itu guys. Ya gue sebenarnya pengen juga sih punya guru sebagai tempat gue nanya, sebagai orang yang bisa menghentikan gue kalau misalnya gue tuh salah, sebagai orang yang bisa mengawasi gue, dan sebagai orang yang bisa mengajari gue tentang ilmu-ilmu agama lebih dalam lagi. Gue tuh sebenarnya pengen punya guru ya, tapi ya semoga aja kedepannya gue dipertemukan oleh seorang guru yang bisa membimbing gue. Amin. Oke, itu aja guys menurut gue ya. Dan apa yang ada di video ini hanyalah pendapat pribadi dan rangkuman-rangkuman yang gue temuin dan gue share kepada lo semua. Jika gue ada kesalahan dalam menyampaikan sesuatu di dalam video ini ya mungkin lo bisa bantu koreksi. Dan kalau misalnya ada tambahan lagi yang itu tuh menurut lo tuh penting untuk disampaikan ya, lo bisa komentar ya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.